Ya, Oppo Find X2 Pro ini sebenarnya adalah generasi kedua dari Oppo Find X, dimana pada saat itu Oppo Find ini adalah memang satu-satunya flagship yang menjadi pioner flagship yang memberikan motorik pop-up kamera. Menurut saya Oppo Find X pada saat itu adalah satu-satunya HP yang memberikan kesan yang revolusioner. Ternyata di tahun ini Oppo Find X itu meluncurkan generasi keduanya dan dinamai Oppo Find X2 dan Oppo Find X2 Pro, dimana pada saat ini saya mereview di varian yang tertinggi yaitu Oppo Find X2 Pro. Ya, kita mulai dengan desainnya. Jadi desain yang saya ambil ini ada dua varian sebenarnya. Saya mencoba untuk mengambil yang warna orange, dimana yang warna orange ini bahannya unik banget. Jadi tidak seperti kebanyakan HP. Ternyata bahan di belakang ini adalah sintetis, bukan benar-benar asli kulit. Dan ada satunya lagi yaitu warna black dengan bahan glass ceramik, dimana kedua HP ini memiliki feel yang beda. Dan kebetulan vegan leather yang saya pegang ini cukup kokoh ya di belakang. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau HP ini jatuh, karena bagian belakangnya itu lebih empuk sih. Jangan sampai lupa, walaupun HP ini memiliki sertifikasi anti air, tetapi bahan sintetis ini mungkin menurut saya lebih gampang aus ya dibandingkan dengan seramik kalau dimasukkan air sering-sering. Dan desain seperti ini itu menurut saya refreshing banget, karena kesan leather yang ada di belakang ini cukup premium sekali. Tetapi sayangnya cuma satu, yaitu pilihan warnanya itu terbatas banget. Cuma ada warna orange. Saya sebagai laki-laki, saya lebih senang kalau ada pilihan warna lain seperti warna coklat atau warna black dengan bahan yang sama untuk memberikan kesan yang maskulin bagi pengguna pria. Ya, selain desain belakangnya yang unik, saya juga impress dengan layarnya. Jadi menurut saya ini adalah layar terbaik untuk sebuah smartphone. Kalau kalian tahu 120Hz yang ada di Samsung itu terbatas di Full HD. Sedangkan di Oppo Find X2 Pro ini mereka tidak menurunkan resolusi di 120Hz, which is untuk saya ini adalah salah satu fitur yang impresif dibandingkan dengan seri Samsung Galaxy S20 Full HD. Dan untuk layarnya saya juga menambahkan di sini juga support untuk HDR10. Jadi di Oppo Find X2 Pro ini adalah satu-satunya HP yang menurut saya itu memiliki produksi color yang kaya dibandingkan dengan HP-HP lain di kelas flagship ya. Jadi untuk produksi layar di Oppo Find X2 Pro ini mampu memproduksi 1 miliar color. Jika kita bandingkan flagship yang lain, ternyata mereka hanya memproduksi 16 juta warna. Dan satu lagi fitur yang luar biasa yang Oppo tambahkan yaitu Ultra Vision, dimana Ultra Vision ini memberikan enhance saturasi warnanya yang lebih pop dibandingkan dengan AMOLED biasa. Ultra Vision yang ada di Oppo Find X2 Pro ini juga memberikan refresh rate yang stabil. Jadi saya senang banget dengan kualitas layar Oppo Find X2 Pro ini. Saya masukkan kategori layarnya ini adalah layar terbaik yang pernah saya review di channel DW Gadget ini. Yap, dan yang kedua adalah baterainya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah dengan kualitas 120Hz refresh rate dengan resolusi Quad HD display ini mampu memberikan screen on time yang cukup? Setelah saya menggunakan sekitar kurang lebih 1-2 minggu, itu menurut saya screen on time-nya itu cukup impresif ya. Saya mencoba menyalakan 120Hz dan resolusinya sudah Quad HD display. Itu sudah bisa menemani saya sekitar 5-6 jam SoC-nya, screen on time-nya. Tapi tenang saja, jika kalian kurang puas dengan screen on time di resolusi maksimal, kalian masih bisa punya senjata andalan yang lain, yaitu charger yang mendukung 65 watt FOC 2.0, yang mana kalian bisa mendapatkan 0-100 itu dalam jangka waktu kurang lebih 38 menit, which is crazy fast. Jika kalian ingin mendapatkan screen on time yang lama di Oppo Find X2 Pro, saran saya kalian perlu menurunkan resolusi layarnya ke Full HD dan refresh rate-nya kalian turunkan ke 60Hz. Itu cukup memberikan screen on time sekitar 7-8 jam. Dan yang selanjutnya adalah performa. Jadi kalian tahu kan bahwa Oppo Find X2 Pro ini adalah satu-satunya flagship yang masuk ke Indonesia yang resmi dan bisa dibeli tanpa khawatir IMEI di blok yang menggunakan Snapdragon 865. Dan ini adalah satu-satunya mengapa sebagian orang ini lebih memilih prosesor Snapdragon dibandingkan dengan Exynos, dan Oppo lah satu-satunya HP yang masuk ke Indonesia secara resmi yang menggunakan Snapdragon 865. Untuk performanya saya sudah melakukan untuk bermain game. Saya selalu memberikan
dua skenario di channel ini, yaitu untuk multitasking jelas tidak ada masalah Snapdragon 865, dan yang kedua ini adalah skenario yang mungkin berat, yaitu bermain game. Dan untuk bermain game saya menginstal Call of Duty dan saya bisa mendapatkan settingan grafik rata kanan, dan saya memainkan selama 1 jam, tidak terjadi thermal throttling, dan suhu yang ada itu sangat stabil sekali. Jadi saya puas banget dengan Oppo Find X2 Pro di sektor performance-nya, baik itu untuk multitasking dan juga untuk bermain game. Ya, dan selanjutnya adalah speaker. Wow, ini speakernya keren banget sih. Ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker ya di bagian bawah dan di bagian atas. Dan menurut saya untuk kualitas stereo speakernya ini cukup rendang banget. Jadi speakernya di Oppo Find X2 Pro ini tidak timpang. Biasanya ada beberapa stereo yang cuman keras di speaker bawah, dan ini bawah dan atas ini cukup balance dan bassnya cukup bulat. Menurut saya speaker dari Oppo Find X2 Pro ini masuk kategori A+. Yang terakhir adalah kameranya, yaitu dibekali dengan 3 setup kamera dengan main kameranya yang menggunakan sensor terbaru dari Sony, yaitu IMX689 yang resolusinya 48 megapiksel dengan f1.7 ditambah OIS pula, menghasilkan gambar yang tajam dan warnanya cukup pop menurut saya dengan karakteristik yang tidak lebay seperti seri-seri Oppo sebelumnya. Dan yang paling penting adalah color science-nya ini tidak dibuat-buat. Ya, yang selanjutnya adalah lensa super wide angle kamera dengan resolusi 48 megapiksel dengan f2.2 dengan sensor Sony IMX586. Menurut saya kualitas dari super wide angle kamera ini hampir sama dengan main kamera. Bahkan saya tidak bisa membedakan antara warna dari main lensa dan super wide angle kamera, which is ini adalah salah satu pertanda baik. Dan hal yang membuat saya kecewa di Oppo Find X2 Pro terutama di super wide angle kamera ini adalah wide-nya tidak terlalu wide, dimana hanya focal length-nya 17 mm dan itu menurut saya kurang wide sih. Ya, yang terakhir adalah lensa periskop kamera di Oppo Find X2 Pro dibekali dengan 13 megapiksel dengan f3.0 dengan 5 kali optical zoom dan 10 kali hybrid zoom. Dan menurut saya color yang dihasilkan ini memang tuningnya pas banget, hampir sama dengan kedua lensa yang kita bahas tadi, dan ini adalah salah satu tanda baik juga. Dengan color science yang hampir sama ketiga-tiga lensa ini adalah salah satu achievement baru dari Oppo yang memberikan stigma bahwa 3 lensa yang berbeda masih bisa mendapatkan warna color yang sama, which is really nice. Dan untuk kualitas videonya saya bisa bilang bahwa Oppo Find X2 Pro ini adalah salah satu video recording terbaik di Android. Dan menurut saya bisa kita sandingkan dengan iPhone 11 series ya. Karena apa? Karena ketiga lensanya ini sudah mendukung 4K dan image stabilisasinya di resolusi 4K 60 fps ini sudah stabil banget. Dan satu fitur yang saya senang banget adalah ada fitur Ultra Steady namanya. Jadi Ultra Steady ini bisa memberikan stabilisasi tingkat dewa, bahkan kalian tidak perlu menggunakan gimbal, ini sudah steady banget. Tapi catatan di Ultra Steady ini kalian hanya bisa menggunakan di resolusi 1080 di 60 fps. Ya, kesimpulannya apakah Oppo Find X2 Pro ini mampu bersaing atau layak dibeli di tahun 2020 ini sebagai flagship kalian? Menurut saya bisa yes, kalau kalian cukup open-minded, tidak melulu melihat brand sebagai satu prioritas kalian. Dengan apa yang ditawarkan di Oppo Find X2 Pro, pertama, display yang kualitasnya luar biasa, dan yang kedua adalah charger time 38 menit dari 0 sampai 100. Bayangkan, itu bisa kalian gunakan untuk seharian loh, dan tidak boros juga loh, 4200 mAh di Oppo Find X2 Pro. Dan yang terakhir adalah desain yang refreshing. Jika kalian cukup open minded tadi, tidak melihat Oppo sebagai prioritas brand yang kalian ingin beli, maka apa yang ditawarkan Oppo ini cukup worth it. Dengan harga 18 juta mereka tidak salah mematok harga segitu. Tapi jika kalian melihat, mungkin beberapa orang dari kalian melihat brand menjadi salah satu prioritas dan rasa gengsi, mungkin 18 juta ini bisa kita alokasikan ke Samsung atau iPhone 11 series. Dan itu saja review dari Diwi Gadget tentang Oppo Find X2 Pro. Bagi kalian yang suka dengan format seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a great day. See ya.